Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membacakan readingan tentang bagaimana kamu dan dia setelah lost contact. Jadi kita akan lihat prediksinya ya untuk kondisi atau perasaan kamu dan dia setelah kalian tidak komunikasi lagi. Jadi jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang bagaimana kamu dan dia setelah lost contact atau setelah kalian tidak komunikasi kembali. Oke. Oke, jadi di sini kalau aku lihat setelah kamu dan dia ini tidak ada komunikasi atau lost contact ya. Mungkin dia yang ngeblokir kamu atau dia yang hilang dari kehidupan kamu gitu. Atau mungkin sebelumnya kalian ada konflik atau permasalahan. Jadi itu yang membuat hubungan kalian renggang, tidak komunikasi sama sekali. Ya. Atau mungkin nggak ada dia di hidup kamu di sini. Ya, kamu dan dia ini di sini kayak ngerasa kesepian ya. Jadi kamu dan dia itu ngerasa kehilangan di sini ya, ngerasa kesepian gitu. Dan kamu dan dia di sini ya mencoba untuk saling sama-sama untuk menghibur diri kalian masing-masing lah di sini ya. Kalian mencoba untuk berusaha untuk menyibukkan diri kalian masing-masing di sini agar kalian itu kayak di sini tuh satu sama lain itu nggak kepikiran. Dan kalian memang harus saling di sini berpura-pura untuk kuat sih kalau menurut aku ya. Karena kamu dan dia setelah tidak komunikasi di sini masih ada pengharapan ya. Jadi mungkin kalau dia yang lost kontak atau mungkin dia yang pergi dari kehidupan kamu di sini, dia ngerasa penyesalan itu ada gitu. Karena dia memang di sini masih cinta sama kamu gitu, sama seperti kamu gitu. Kalian di sini masih sama-sama berharap, kalian di sini masih sama-sama cinta. Kalian di sini masih sama-sama rindu gitu. Cuma karena hubungan kalian seperti nggak ada kejelasan atau mungkin lost contact ya, atau mungkin sebelumnya ada konflik, itu sih yang membuat kalian itu memang harus berpura-pura untuk melanjutkan hidup tuh tanpa satu sama lain gitu. Padahal di sini yang aku lihat kalian itu satu sama lain itu masih bener-bener kayak masih di dalam hati yang paling dalam itu berharap ini masih bisa kembali gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu gitu. Kamu pernah memiliki seseorang yang pernah ada di dalam hati kamu, atau mungkin hubungan kamu dengan dia itu sebelumnya baik-baik saja, tetapi saat ini benar-benar di luar kendali gitu ya. Jadi kalian berpisah atau mungkin berakhir hubungan kalian, atau mungkin dia tiba-tiba ngeblokir kamu, dia tiba-tiba hilang dari kehidupan kamu, dan kamu ngelihat lagi saat ini dalam keadaan dia sudah memiliki pasangan. Ya menurut aku sih dia mencoba untuk menunjukkan gitu bahwa dia itu bisa hidup sama kamu, kayak dia ngebuktiin bahwa dia tuh bisa hidup tanpa kamu. Karena kan memang dia masih berharap, dia masih mikirin kamu, dia masih cinta sama kamu, dan dia itu ngerasa gengsi jika ingin untuk komunikasi kamu lagi, untuk kembali sama kamu lagi, dan terlihat banget mengharapkan kamu. Jadi dia dengan cara untuk menutupi semua keinginan dia ke kamu itu, pengharapan dia, rasa ingin kembali sama kamu itu dengan cara mencari orang baru gitu. Padahal walaupun dia udah ngejalin hubungan sama orang baru, dia masih terfokusnya sama kamu gitu, karena masih mikirin di sini gitu ya. Jadi kayaknya kamu dan dia itu setelah tidak komunikasi atau lost contact di sini, kalian sama-sama di sini merasa hampa gitu. Kamu kayak kehilangan sosok dia, dan dia juga kehilangan sosok kamu. Jadi kalian sama-sama kehilangan di sini. Kalian sama-sama sedih gitu.
Ya mungkin di hubungan ini tuh banyak kenangan, atau mungkin hubungan kalian itu sebelumnya tuh baik-baik saja, atau mungkin kalian gak ada konflik atau tidak ada permasalahan. Tetapi dia tiba-tiba menghilang, atau mungkin tiba-tiba nggak ada kejelasannya, komunikasi kamu nggak dibales, atau mungkin telepon kamu nggak diangkat, chat kamu lama balesnya, atau mungkin nggak ada respon, atau kamu diblokir sama dia gitu ya. Karena di sini yang aku lihat, dia tuh ngerasa di hubungan ini nggak ada kejelasan gitu. Dia ngerasa capek, dia ngerasa lelah karena nggak ada ujungnya gitu, dan kamu pun ngerasa sama gitu. Jadi kalian ini sebelumnya aku lihat itu mungkin saling jadi pendengar yang baik, kalian bisa saling mengerti ya. Dan di sini kamu dan dia ini masih sama-sama berharap semua ini tuh baik-baik saja, dan seperti hal hubungan yang harus berpisah ini, atau mungkin lost kontak atau tidak ada komunikasi ini, sepertinya dari kamu dan dia ini sebenarnya tidak ingin terjadi ya seperti ini. Cuma dia ini tipe orang yang gengsinya terlalu besar. Jadi apapun kesulitan, kesedihan, dia akan mencoba untuk berpura-pura kuat di sini. Dia menutupi dengan mungkin dengan cara dia mencari orang lawan jenis lagi, atau mungkin dia menutupi dengan kesibukan yang lain gitu. Jadi kayak nggak terima sih sebenarnya dengan hubungan kalian saat ini, padahal kan mungkin dia yang memutuskan, atau mungkin dia yang pergi dari kehidupan kamu, atau mungkin dia yang berkhianat dari kamu ya. Tetapi masih tetap karena ada penyesalan tadi gitu, kayak nyesel aja keputusan yang dia ambil itu salah gitu, dan akhirnya dia terus memikirkan sampai mungkin dia bingung gitu langkah apa yang harus dia ambil gitu ya. Jadi pengharapan kamu, pengharapan dia masih pengen bersama itu sebenarnya ada gitu. Kamu dan dia di sini seperti sama-sama ingin kembali, ingin ketemu gitu, atau ingin komunikasi lagi. Tetapi di sini dari dia juga besar di gengsi, dia ngerasa malu, dan kamu juga sebaliknya gitu. Apalagi hubungan kalian ini bisa dibilang udah selesai gitu ya. Dan sebenarnya dari sini pun yang aku lihat, dia nggak seperti mau gitu kelihatan lemah di mata kamu, karena memang gengsi dia tuh besar banget daripada kamu gitu. Jadi dia menutupi rasa rindu, kehilangan, kesedihan dia gitu. Dan aku lihat juga sih dia mencoba berjuang sih ya, berjuang nanti untuk gimana sih caranya untuk bisa melupakan kamu di sini, karena memang aku lihat ada perjuangan dari dia, karena dia ngerasa hubungan itu tuh nggak bisa diperbaiki lagi. Kesalahan dia, perbuatan dia ke kamu, dia ngerasa itu nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Jadi mungkin kamu yang kayak saat ini masih berharap pun sama seperti pengharapan dia gitu. Cuma kencengnya di dia yang masih malu atau gengsinya gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak ngerasa dia masih mantau, dia masih kayak stalking sosial media kamu, karena memang yang aku lihat dengan cara itu sih dia tahu tentang kondisi, atau mungkin seperti tahu tentang diri kamu gimana keadaan gitu ya. Jadi dengan cara stalking sosial media itu yang membuat dia mungkin agak ngerasa tenang gitu ya. Jadi kayak kamu tuh saat ini mungkin berpikir dia tuh hanya manfaatin kamu kayak ngerasa dia tuh hanya berpikir hanya ingin mengambil keuntungan dari diri kamu gitu. Sebenarnya kalau memanfaatin atau mengambil keuntungan itu tidak ada ya, dia memang tulus cinta dan sayang sama kamu. Cuma memang dia kayak ngerasa salah sih, kayak ngerasa apa yang dia lakukan atau mungkin apa yang dia pertahankan dalam hubungan ini dia ngerasa dia nggak ingin seperti ini terus gitu. Dia nggak mau nanti ujung-ujungnya nyakitin kamu, dia nggak mau nanti ujung-ujungnya membuat kamu terluka gitu. Jadi pengharapan kamu dan dia di sini masih ada, dan dia juga masih sering mikirin kamu seperti halnya kamu mikirin dia. Cuma memang kayaknya kalian sama-sama dipisahkan oleh takdir ya. Kayaknya kalian sama-sama dipisahkan oleh takdir untuk sama-sama saling istirahat, atau mungkin tenang dulu satu sama lain ya. Dan kembali lagi ke jodoh, kalau memang dia jodoh kamu, dia pasti akan kembali dengan versi yang terbaik untuk kamu. Intinya jangan terlalu banyak berharap berlebihan ya, karena takutnya jika kamu berharap dia akan kembali atau dia akan komunikasi kamu, itu akan membuat kamu sedih gitu. Apalagi dia tipe orang yang benar-benar lebih berpegang tinggi pada gengsi, pada malu, pada harga diri. Jadi kalaupun dia ingin kembali atau komunikasi kamu ya, kalau memang dia benar-benar tidak bisa banget untuk ngelupain kamu gitu. Makanya buat kamu yang saat ini masih berharap, dan dia juga pun masih mengharapkan kamu,
Intinya lanjutkan saja kehidupan kamu gitu. Serahkan saja, pasrahkan saja, ikhlaskan saja kehidupan kamu sama semesta, ya. Karena tidak ada di dunia ini yang tidak berpasang-pasangan gitu. Kamu juga sudah diciptakan mungkin bersama pasangan-pasangan kamu, tetapi memang kamu belum ditakdirkan untuk bersatu dengan orang yang mungkin saat ini yang akan menjadi pasangan kamu, ya. Kamu cukup disuruh untuk sabar, berusaha dan berdoa, ya. Karena terlalu terburu-buru juga tidak baik. Intinya dalam mengambil keputusan, melangkah, kita harus berpikirkan dengan baik, ya, langkah apa yang harus kita ambil. Jangan sampai penyesalan itu hadir ketika kita setelah memutuskan sesuatu, ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.